Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 kelas AMDAL D ini mempresentasikan untuk tugas besar kami, yaitu dengan nama PT Waras Hidroenergi, pembangkit listrik tenaga air Bakung Udik. Boleh next. Di sini sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada Bang Fatih, ada Laksamana Gali, ada Ida Nur Alisa, ada Sharon, ada Muhammad Alfiandi, ada Desta Eka, ada Rocky Leonardo, ada Aditya Nur Fadila, Isanul Jalfi, Gabriela Anggi, dan saya sendiri Amanda Putralana. Lagi next. Adapun output yang akan kami jelaskan ada K Andal, Andal, RKL, RPL. Lagi next. Untuk Andal akan dijelaskan oleh Bang Fatih. Kepada Bang Fatih dipersilakan. Terima kasih, Kak Amdal. Yaitu latar belakangnya penggunaan fosil dalam pembangkit listrik yang biasanya digunakan itu berdampak buruk pada lingkungan maupun masyarakat. Dan energi alternatif diperlukan agar mengurangi dampak dari pembangkit listrik tenaga fosil. Maka dari itu, PT Waras Hydro merencanakan pembangunan pembangkit listrik tenaga air yang merupakan salah satu alternatif tersebut. PT Waras Hydro Energi mengkaji potensi sungai Wai Tulang Bawang yang merupakan salah satu sungai terbesar di Kabupaten Tulang Bawang. Dengan adanya rencana pembangunan pembangkit listrik, maka diperlukan dokumen AMDAL agar meminimalisir kerusakan dari pembangunan tersebut. Selanjutnya, untuk form KA AMDAL. Nah, secara umum, rencana usaha yang kami buat itu adalah PT Waras Hydro Energi, pembangkit listrik tenaga air. Penanggung jawabnya adalah Muhammad Fatih Taski, dan untuk penyusun AMDAL-nya ada ahli perencanaan dan tata ruang wilayah kota, K3, sosiologi, teknik lingkungan, teknik sanitasi dan limbah, teknik sistem energi, kelistrikan, teknik elektro, teknik air minum, drafter. Kemudian untuk deskripsi rencana usaha yang akan kami lakukan adalah PLTA ini akan menyalurkan 150 MW yang dilaksanakan secara paralel dengan luas seluas 100 hektar yang ada di Bakung Udik. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rocky. Kepada Rocky dipersilakan. Oke, baik. Di sini ada pelingkupan, dan di mana di pelingkupan ini ada tahap prakonstruksi. Yang pertama itu ada perencanaan survei, di mana pada tahap ini melakukan pemilihan lokasi dalam pembangunan listrik tenaga air. Pengolahan yang tersebut direncanakan yaitu dengan pendekatan dengan masyarakat dengan cara kehadiran secara rutin ke desa. Lalu dari dampak potensialnya itu ada sikap dan respon masyarakat. Lalu pada evaluasi dampak potensial, di mana sikap respon masyarakat tersebut pada tahap konstruksi cukup tinggi. Lalu dampak penting di hipotetiknya, sikap takut dan khawatir masyarakat mengenai proyek PLTA Bakung Udik. Nah, di mana di sini batas waktu kajiannya 6 bulan. Next. Lalu di sini ada tahap konstruksi. Yang pertama, pembukaan lahan dan pembersihan lahan untuk jalan masuk dan keluar pekerjaan. Di sini juga ada mobilisasi peralatan, material, dan alat berat. Lalu yang kedua, pembukaan lahan dan pembersihan lahan untuk area PLTA, di mana di sini melakukan pembuatan lubang biopori, lalu komponennya ada geofisik, kimia, dan hidrologi, lalu ada air larian, jangka waktunya 10 bulan. Next. Selanjutnya tahap operasional. Yang pertama ada sistem penyediaan kebutuhan air, di mana di sini melakukan konservasi tanah, lalu yang kedua melakukan reboisasi. Selanjutnya menggunakan komponen geofisik, kimia, dan hidrologi. Lalu yang kedua ini ada instalasi pengelolaan air, keterbukaan informasi tentang rencana kegiatan, lalu ada pengoperasian dan peralatan mesin pembangkit dan pengalir listrik. Ini menggunakan komponen sosial budaya masyarakat. Lalu dalam pengerjaan itu sekitar 5 tahun.
Oke, lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gaby. Kepada Gaby dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya untuk pembahasan terkait metode studi. Dalam metode studi ini kami menjabarkan dalam beberapa bagian, yaitu ada dampak penting hipotetik, data dan informasi yang relevan dan dibutuhkan. Selanjutnya ada metode pengumpulan data, metode analisis data, metode perkiraan dampak penting, dan metode evaluasi. Dalam tahap prakonstruksi, kami mengambil dampak penting hipotetiknya, yaitu sikap dan persepsi masyarakat dengan data dan informasinya, yaitu data persepsi masyarakat terhadap pembangunan PLTA. Dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah penyebaran kuesioner. Dalam analisisnya kita menggunakan metode kuantitatif dan perkiraan dampaknya menggunakan analogi. Lalu untuk metode evaluasinya kami mengambil acuannya yaitu jumlah manusia yang terkena dampak. Lalu untuk tahap konstruksi salah satu dampaknya adalah kerusakan jalan, yaitu dengan data dan informasi data luas kerusakan jalan. Dengan metode pengumpulan datanya, metode survei, kembali lagi dengan penyebaran kuesioner, lalu analisis data dengan metode kuantitatif, lalu perkiraan dampaknya dihitung dengan metode matematik, lalu metode evaluasinya dengan luas wilayah persebaran dampak. Boleh next? Selanjutnya untuk tahap operasional, salah satu dampak hipotetiknya yaitu erosi dan sedimentasi. Dengan data dan informasi yang dikumpulkan itu yaitu data kestabilan tanah, lalu metode pengumpulan datanya dengan metode survei langsung ke lapangan atau mengambil metode sampling, lalu untuk metode analisis datanya yaitu metode kualitatif dengan perkiraan dampak pentingnya, metode baku mutu dan metode analogi. Lalu untuk metode evaluasinya yaitu dengan melihat luas wilayah persebaran dampak dan intensitas dampak. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Gaby. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Isanul. Kepada Isanul, dipersilakan. Baik, di sini sudah ada andal, yang dimana di sini adalah analisis untuk dampak lingkungan. Nah, di sini juga ada beberapa tahap. Yang pertama itu tahap prakonstruksi, yang dimana kita harus melakukan survei atau perizinan ke daerah tersebut, ke daerah Kecamatan Gedung Meneng Tulang Bawang. Nah, di sini sudah disetujui izin surveinya tanggal 14, izin prinsip tanggal 20 Januari, dan izin lokasi tanggal 19 Maret. Nah, di sini setelah izin dan survei telah dilakukan, kita akan melakukan pengadaan lahan untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat yang ingin menjual tanah dan lahannya kepada pihak PT tersebut. Setelah pengadaan lahan itu akan dilakukan lagi sosialisasi kepada masyarakat apa saja yang akan dibangun dan apa saja dampak-dampak positif terhadap dari PT tersebut. Nah, di sini juga ada konstruksi. Dari konstruksi ini juga ada kayak penerimaan tenaga kerja penerimaan tenaga kerja ini akan diambil dari masyarakat di sekitar untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, setelah itu ada mobilisasi peralatan material dan alat berat. Di sini juga ada bakalan banyak mobil atau peralatan yang akan masuk ke dalam daerah tersebut. Nah, di sini juga ada pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi ini untuk pembangkitan listrik dan sarana penunjang. Selanjutnya itu juga ada penerimaan kerja tahap operasi yang akan langsung digunakan pada tahap ini. Nah, di sini ada tahap operasional, yaitu sistem penyediaan kebutuhan air. Untuk setelah dilakukan tahap konstruksi akan dilakukan tahap operasional seperti penyediaan kebutuhan air, pengoperasian mesin, dan pengaliran listrik. Next. Nah, di sini sudah ada peta lokasi di Bakungudik. Nah, peta ini sudah diambil berdasarkan dampak-dampak krisis hipotetik, jenis tanah, luas bangunan, dan apa saja lingkungan-lingkungan seperti pohon, flora, dan fauna yang akan dipindahkan nanti. Next.
Nah, di sini juga ada batas proyek yang dimana batas proyek ini untuk sampai mana kegiatan kita akan dilakukan dan pembangunan jalan baru direncanakan. Nah, pada tahap proyek ini akan digunakan sebesar 100 hektar. Nah, pada batas ekologi ini merupakan ruang persebaran dampak dari suatu rencana kegiatan. Pada pembangunan PLTA ini, aliran air di mana-mana proses alami yang berlangsung dalam ruang tersebut akan mengalami perubahan. Selanjutnya itu ada batas sosial. Batas sosial ini adalah ruang di sekitar rencana usaha dan atau kegiatan tempat berlangsungnya interaksi sosial yang mengandung norma dan nilai tertentu yang sudah mapan sesuai dengan suatu kelompok masyarakat yang diperkirakan. Selanjutnya ada batas administratif di sini yang di bagian sebelah utaranya itu berbatasan Kecamatan Gunung Tapak Budik, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bakung Rahayu, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bandarejo, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Dente Teladas. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Gali kepada Gali dipersilakan. Izin masuk batas wilayah studi dan batas waktu kajian. Batas waktu kajian adalah batas waktu yang dimana digunakan dalam melakukan perkiraan pada evaluasi dampak dari kajian ANDAL pada pembangunan PLTA di Desa Bakunguri, Kecamatan Gedunggenang pada Kabupaten Tulang Bawang. Dilakukan 4 tahap pada pembangunan PLTA, yaitu tahap prakonstruksi, konstruksi, dan operasi. Komponen lingkungan yang terkena dampak penting, yang pertama itu ada komponen geofisika kimia, yang kedua komponen geologi, ketiga komponen sosial ekonomi budaya, yang keempat komponen sistem masyarakat. Pada yang pertama terdapat pada komponen geofisika kimia terdapat iklim, kualitas udara, lalu kebisingan, dan yang kedua komponen geologi ada flora serta fauna, dan yang ketiga komponen sosial ekonomi budaya. Yang pertama ada kondisi sosial demografi, sosial ekonomi, dan kondisi sosial budaya. Dan yang terakhir untuk komponen kesehatan masyarakat terdapat sarana dan prasarana kesehatan. Terima kasih. Saya berikan ke moderator. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Desta. Kepada Desta dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini ada perakhiran dampak penting, di mana pada prakonstruksi ini ada keresahan masyarakat, di mana hasil evaluasi kepentingan dampak memiliki skor 4, di mana dampak ini itu sangat penting diperhitungkan. Kemudian pada konstruksi ini ada kebisingan, di mana memiliki skor 4, yang ini berarti memiliki sifat penting. Kemudian pada selanjutnya itu ada kerusakan jalan, memiliki skor 5, di mana dampak ini juga bersifat penting. Kemudian ada peningkatan larian air, sama memiliki skor 5, ini bersifat penting. Kemudian ada perubahan tata guna lahan, bersifat penting juga. Kemudian meningkatkan peluang kerja, memiliki skor 5 juga, memiliki sifat penting. Kemudian meningkatnya peluang usaha, yaitu sama juga memiliki sifat penting. Kemudian selanjutnya, kemudian pada tahap operasional ini akan terjadinya erosi dan sedimentasi pada daerah sekitar lokasi operasional PLTA. Berdasarkan hasil evaluasi juga memiliki skor 5, yaitu bersifat penting. Kemudian pada pandangan negatif masyarakat mengenai proses jalannya PT Waras Hydroenergy juga memiliki skor 4. Pada tahap ini juga bersifat penting. Kemudian ada perubahan profesi masyarakat karena berakhirnya kegiatan operasional PLTA. Sama juga memiliki skor 2. Dampak ini tidak penting. Baik, selanjutnya ini ada evaluasi secara holistik pada tahap prakonstruksi. Tahap ini yang dihasilkan itu dampak yaitu terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Kemudian pada tahap konstruksi memiliki dampak positif, di mana pengangguran akan berkurang, namun ada dampak negatif yang tercipta, yaitu
akan terkena komponen-komponen lingkungan. Kemudian pada tahap operasional akan meningkatnya ekonomi masyarakat karena daerah proyek nanti akan terkenal. Namun dampak negatifnya yaitu akan terjadinya pengikisan tanah di sekitar sungai. Next. Dan untuk arahan pengelolaan dampak lingkungan ini pada tahap prakonstruksi ini di mana melakukan perekrutan tenaga kerja secara transparan kepada aparat desa dan kemudian memastikan jadwal pemberian upah secara tepat waktu agar tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan kemudian melakukan sosialisasi rencana kegiatan kepada seluruh masyarakat desa. Kemudian pada tahap konstruksi, arahan pengelolaan dampak lingkungannya yaitu bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya pelestarian vegetasi alami, kemudian tidak melakukan kegiatan apapun di lokasi rencana, kemudian memperbaiki segera kerusakan jalan yang disebabkan oleh kendaraan proyek, kemudian penanaman tanaman penutup tanah. Kemudian pada tahap operasional ini, arahan pengelolaannya yaitu melakukan konservasi tanah dan reboisasi pada daerah sekitar agar meminimalisir erosi maupun sedimentasi tanah. Mungkin saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syairan. Kepada Syairan dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan RKRPL. Di sini ada maksud dari pelaksanaan RKRPL ini, yaitu yang pertama melakukan pencegahan dan minimalisir segala dampak negatif yang terjadi dari pembangunan ini. Yang kedua melakukan upaya untuk mengurangi dampak negatifnya. Yang ketiga meyakinkan warga setempat bahwa adanya pembangunan PLTA ini banyak membawa manfaat khususnya dalam pengelolaan listrik di lingkungan sekitar. Yang keempat itu melakukan evaluasi dari setiap kinerja dan tanggung jawab yang sudah dilakukan oleh Pemrakarsa PT Waras Hydroenergy ini. Dan yang kelima melakukan pemantauan dan pelaksanaan dari pembangunan PLTA. Next. Adapun tujuan dari pelaksanaan RPL ini yaitu yang pertama sebagai pedoman untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan pembangunan PLTA ini. Yang kedua tercapainya meminimalisir segala dampak negatif atau dampak yang kurang baik yang dimana akan berpengaruh bagi lingkungan sekitar. Yang ketiga menyusun koordinasi kegiatan pengelolaan dampak lingkungan. Yang keempat memantau segala komponen yang telah terkendala dampak akibat adanya pembangunan PLTA di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir memantau serta memastikan bahwa RKRPL ini harus berjalan dengan baik dan menekan dampak atau meminimalisir dampak negatif yang terjadi akibat pembangunan ini. Saya kembalikan moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ida. Kepada Ida dipersilakan. Selanjutnya kebijakan lingkungan. Pemrakarsa pada kegiatan pengembangan PLTA Kecamatan Gedung Menang berkomitmen untuk melakukan penyempurnaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dalam bentuk mencegah, menanggulangi, dan mengendalikan dampak lingkungan hidup. Dapat dilaksanakan yang pertama melindungi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia PT Waras Hidroenergi rencana pengelolaan lingkungan. Yang ketiga menjaga kelestarian fungsi. Yang keempat berupaya untuk mencegah dan menanggulangi timbulnya keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh pelaksanaan kegiatan. Matriks rencana pengolahan lingkungan RKL PLTA Bakungudip. Tahap prakonstruksi dibagi menjadi dua. Yang pertama keresahan masyarakat dan kebisingan. Sumber dampaknya kegiatan survei dilakukan di Kecamatan Gunung untuk mengetahui hal apa yang membuat masyarakat resah dan melakukan sosialisasi terhadap masalah masyarakat tersebut. Untuk kebisingan, sumber dampak kegiatan mobilisasi kendaraan berat serta runtuhan pohon dan mesin pemotong kayu dalam rangka pembersihan lahan akan meningkatkan kebisingan. Untuk instruksi keresahan masyarakat, instansi pelaksanaan PT Waras Hidroenergi selaku pemberkasa dan kontraktor pelaksana yang ditunjuk. Yang kedua, instansi pengawas pada lingkungan hidup. Untuk kebisingan masyarakat, instansi pelaksanaan PLTK Bakung selaku pemberkasa dan kontraktor pelaksana yang ditunjuk
Instansi pengawas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang dari BLH Provinsi Lampung, instansi penerima laporan Bupati Tulang Bawang melalui BLH Tulang Bawang dan Gubernur Provinsi Lampung. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Adit. Kepada Adit dipersilakan. Baik, pada materi kita mengenal lingkungan yang pertama kepada operasional terdapat erosi sedimentasi yang sebenarnya ada banjir akibat pembangunan PLTA. Yang kedua ada indikator keberhasilannya masyarakat kena banjir dan sungai tidak mengalami erosi. Untuk bentuk pengelolaan lingkungan hidupnya melakukan konservasi tanah, melakukan reboisasi dan pembangunan di lingkungan batas. Untuk lokasinya di area sekitar batas wilayah proyek. Untuk periode selama periode kegiatan operasional berlangsung. Untuk institusi pengelolaan lingkungan hidup terdapat kontraktor pelaksana, instansi pengawas BLH Kabupaten Tulang Bawang, dan instansi penerima laporan Bupati Tulang Bawang. Pada tahap prakonstruksi, jadi dampaknya ada keresahan masyarakat, karakternya hilangnya kekhawatiran masyarakat ada PLTA, sumber dampaknya ada dampak keresahan masyarakat. Metode pengumpulan pada tahap metode ini digunakan metode wawancara terhadap masyarakat. Lokasi pemantauannya yaitu berada di PLTA tersebut. Untuk waktu frekuensinya sekitar 2 sampai 4 bulan sekali. Untuk pelaksananya, PT Waras Hidroenergi mengawas Dinas Sosial Tulang Bawang dan DLH Lampung. Pelaporan Bupati Tulang Bawang melalui pengawasan dari Dinas Sosial dan DLH Lampung. Pada tahap selanjutnya, yaitu tahap solusi yang dimana jenis dampak yang ditimbulkan yaitu kebisingan, ada indikatornya. Yang pertama parameter yang dipantau yaitu tingkat kebisingan berdasarkan Permen LHK nomor 56 tahun 2019 dan Kemen LHK nomor 48 tahun 1988. Sumber dampaknya itu pembukaan lahan dan pembangunan kerja, yang kedua mobilisasi pekerjaan konstruksi pembangkit listrik. Untuk metode pengumpulannya dipakai dengan pengukuran dan lakukan pada titik pantau. Untuk lokasi pantauannya itu sekitar daerah Desa Bakmudi, waktu dan frekuensinya sekitar 18 bulan. Untuk pelaksanaan PT Waras Hidroenergi mengawasnya Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang dan DLH Provinsi. Pelaporannya pada Bupati Tulang Bawang melalui Dinas Kesehatan Tulang Bawang dan DLH Lampung. Oke, untuk tahap operasional sendiri itu ada erosi dan sedimentasi. Indikatornya itu akan terjadi banjir, kemudian sedimentasi melampaui baku mutu dan kestabilan tanah tidak terganggu, bersumber dari sistem penyediaan air minum, metode pengumpulan dengan survei dan penyebaran kuesioner di Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang. Untuk tahapnya itu selama 6 bulan PT dilaksanakan oleh PT Waras Hidroenergi dan pengawas sendiri itu DLH Tulang Bawang dan DLH dan Dinas Lingkungan Provinsi Lampung. Untuk pelaporannya melalui Bupati dan DLH, kemudian Dinas Kesehatan Tulang Bawang dan DLH Provinsi Lampung. Oke, mungkin boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfiandi. Kepada Alfiandi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ini adalah tabel jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang kami miliki. Pertama, kami memiliki izin bangunan air limbah, lalu izin penyimpanan sementara limbah B3, izin pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan, serta penimbunan dan pembuangan air limbah ke sungai. Kami tidak memiliki izin pemanfaatan limbah B3 untuk aplikasi ke tanah, karena kami tidak
mengaplikasikan limbah kami ke tanah. Lalu kami juga tidak memiliki izin dumping. Next. Nah, ini adalah pernyataan komitmen pelaksanaan RKL-RPL kami yang berisikan pernyataan tertulis kesanggupan kami untuk melaksanakan, mengelola, dan memantau selama kegiatan berlangsung. Dan kami bersedia dikenai sanksi apabila kami melanggar poin 1. Baik, mungkin cukup sekian presentasi untuk tugas besar kami. Kami selaku kelompok 2, maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.